Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah komputer akuntansi dari Rombel Akuntansi Internasional 2019 dengan anggota saya Fiandra Rohmah NIM 7211419125 dan teman saya Faradira Briana dengan NIM 7211419157 serta Ilham Hendriawan dengan NIM 7211419175. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat video tutorial tentang materi General Ledger pada sheet menu dan sheet akun. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat lembar kerja menu. Yang pertama, kita tambahkan sheet baru dengan cara klik tombol plus ini. Nah, setelah itu kita ubah namanya menjadi menu. Setelah itu kita akan membuat tabel untuk menginput nama perusahaan, tanggal, bulan, dan juga tahun. Yang pertama nama perusahaan, yang kedua tanggal, bulan, dan juga tahun. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita beri border untuk mempertegas. Setelah itu kita klik pada kolom C2. Setelah itu pilih conditional formatting, highlight sales rules. Setelah itu equal to. Di sini kita ketikkan angka 0. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita copy pada sel C2 ini. Kita kopikan ke sel C4 sampai dengan sel C6. Itu paste. Jika sudah selesai, setelah itu kita akan mengisikan data-datanya. Karena saya menggunakan data pada PD Nuswa, maka saya akan mengetikkan PD Nuswa. Tanggalnya 31 Januari 2018. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu, jika sudah selesai, setelah itu kita akan memberikan nama pada sel C2. Kita klik sel C2. Untuk name boxnya ini kita ganti dengan nama. Untuk tanggal juga kita ganti dengan singkatan TGL. Bulan juga kita ganti dengan singkatan BLN. Dan untuk tahun juga kita ganti dengan THN. Kemudian kita akan mendistribusikan teks-teks ini ke beberapa lembar kerja. Dan yang pertama, kita akan membuka lembar kerja pada akun. Setelah itu, kita klik pada PD Nuswa ini. Dan untuk formula barnya, kita ganti rumusnya dengan rumus sama dengan nama sesuai yang kita buat tadi. Untuk bulan ininya juga kita ganti dengan rumus sama dengan ketik bulan spasi titik 2 spasi petik dan petik spasi petik dan BLN dan petik spasi petik dan THN. Setelah itu kita enter.
maka jadi seperti ini. Setelah itu kita harus melengkapi rumus-rumus tersebut ke lembar kerja yang lain, karena untuk mempersingkat waktu lembar kerja yang lain sudah saya ganti seperti ini. Setelah itu selanjutnya kita akan membuat tombol pada lembar kerja menu agar setiap lembar kerja ini bisa saling terhubung satu sama lain. Yang pertama kita akan membuat text box di sini untuk menghubungkan tiap lembar kerja yang ada dengan tombol. Caranya dengan klik insert. Setelah itu kita pilih text box. Kita pilih text box di sini, text box. Kita buat kotak di sini untuk menggunakan tombolnya. Buat. Setelah itu kita tulis dengan akun-akun yang ada di lembar kerja di bawah ini. Yang pertama daftar akun. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita hiasi kotak tombol ini agar terlihat lebih menarik. Kita beri warna. Setelah itu kita perbanyak tombol ini untuk menyesuaikan dengan lembar kerja yang ada di bawah ini. Kita perbanyak dengan cara kita copy paste. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan agar terlihat lebih menarik dan tertata. Perbanyak lagi, disesuaikan dengan lembar kerja, banyaknya lembar kerja yang ada. Setelah itu kita ganti nama-nama ini sesuai dengan lembar kerja di bawah ini. Yang pertama daftar akun sesuai ini, dan yang kedua daftar kode, dan yang ketiga jurnal umum. Selanjutnya ada neraca lajur. Setelah itu buku besar. Setelah itu buku besar pembantu. Kita singkat saja BB pembantu. Setelah itu ada laba rugi. Dan yang terakhir ada neraca. Jika sudah, setelah itu kita akan menghubungkan setiap lembar kerja ini ke lembar kerja menu dengan menggunakan hyperlink. Caranya kita klik di sini di tombol akun, kita klik kanan, kita pilih link. Setelah itu kita pilih yang please in this document, kita klik saja. Setelah itu kita pilih yang cell reference ada di atas, karena tadi kita memilih yang lembar kerja daftar akun, kita klik akun. Setelah itu screenshot kita ganti dengan daftar akun, klik OK. Setelah itu OK. Kita coba dulu apakah tombol ini sudah bekerja. Ya, sudah bekerja. Setelah itu kita buat hyperlink untuk daftar kode yang lain. Daftar kode caranya juga sama, klik kanan hyperlink. Setelah itu
pilih kode, screen tip, tulis daftar kode, klik OK. Setelah itu jurnal umum, caranya juga masih sama. Jurnal umum, ketik jurnal umum sesuai dengan nomor kerjanya. Oke. Setelah itu neraca lajur, kita pilih pada bagian neraca lajur. Prinsip jangan lupa diganti dengan neraca lajur. Oke. Itu buku besar, kita pilih pada reference yang buku besar, yaitu prinsip. Kita ganti dengan buku besar. Oke. Sebagai pembantu, caranya masih sama. Sebagai pembantu. Setelah itu laba rugi, prinsip, ketikkan laba rugi. Oke. Dan yang terakhir neraca. Tapi dengan neraca, terus prinsip kita ganti dengan neraca. Oke. Sebelum beranjak ke tahap selanjutnya, kita coba terlebih dahulu apakah sudah bekerja dengan baik sebagai pembantu. Sudah. Laba rugi sudah. Neraca juga sudah terhubung. Dengan ini semua lembar kerja yang ada di bawah sini sudah terhubung dengan lembar kerja ini. Setelah itu kita akan menghubungkan lembar kerja yang lain ini ke lembar kerja menu agar jika ingin berpindah lembar kerja agar lebih gampang. Caranya, yang pertama kita masuk ke daftar akun. Caranya juga masih sama seperti yang tadi. Kita buat text box terlebih dahulu. Text box. Kita buat kotak di sini. Setelah itu ketikkan menu. Kita rapikan terlebih dahulu. Rapikan. Kita warnai agar lebih menarik tampilannya. Setelah itu kita kopikan terlebih dahulu. Terus kita paste ke lembar kerja yang lain. Paste di sini. Kita pindahkan ke sini agar lebih rapi. Ke jurnal umum. Kita pastekan di sini. Kita pindahkan tombolnya di sebelah sini agar lebih rapi. Setelah itu dan yang terakhir neraca. Setelah itu kita buat hyperlink untuk menghubungkan lembar kerja neraca ini kepada lembar menu. Caranya juga masih sama, klik kanan, kita klik link, pilih yang menu, itu screen tipnya jangan lupa diganti, menu, itu klik OK. Dan yang selanjutnya juga sama, kita buat hyperlink. Klik menu,
Oke, kita lanjut. Yang terakhir akun. Kita ke yang mana? Jangan lupa diubah. Oke, kita coba dulu apakah hyperlink ini sudah bekerja. Ya, sudah bekerja dengan cukup bagus. Dan setelah itu kita akan memindahkan lembar kerja menu ini ke bagian paling depan dengan cara klik kiri, ditekan, tahan. Setelah itu kita pindahkan ke bagian paling depan. Dan pada tahapan yang terakhir ini kita akan merapikan aplikasi ini agar aplikasi ini terlihat lebih menarik. Pertama-tama kita klik kolom J. Setelah itu kita tekan Ctrl Shift arah kanan bersamaan. Setelah itu kita klik format dan pilih hide column. Setelah itu kita akan merapikan kolom yang bagian bawah. Kita akan rapikan, akan hilangkan kolom dari sini. Caranya sama, tekan Ctrl Shift dan arah bawah secara bersamaan. Setelah itu pilih format, dan setelah itu pilih yang hide rows. Jika sudah seperti ini maka sudah jadi. Setelah itu kita akan memberikan nama aplikasi ini dengan nama General Ledger Excel dengan cara kita klik angka 1 ini. Setelah itu kita tambahkan kolom dengan cara klik insert sebanyak 4 kali karena kita membutuhkan 4 kolom untuk judul ini. 1 2 3 4. Setelah itu kita akan memberikan nama pada kolom yang kosong ini dengan cara insert, yaitu kita pilih teks dan pilih watermark. Kita boleh bebas memilih yang mana. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Setelah itu isikan teks ini dengan judul General Ledger Excel. Setelah itu tarik judul ini ke atas dan rapikan sesuai dengan kemauan. Jika sudah, setelah itu kita akan menambahkan background untuk lembar kerja menu ini agar tampilannya terlihat lebih menarik dengan cara klik page layout. Setelah itu pilih background, klik saja bawa ke online. Karena saya sudah punya background yang mau saya gunakan, kita pilih from a file. Kita tinggal pilih saja mana yang mau kita pakai. Yang mau pakai ini, klik. Dan sudah selesai. Dengan ini aplikasi General Ledger Excel sudah bisa digunakan. Membuat yang namanya menu, sheet menu, kita akan membuat yang namanya daftar akun. Nah, caranya ini diklik, kemudian klik kanan, rename, lalu kita ubah menjadi akun.
Nah, setelah udah, kita buat judulnya, yaitu dengan rumus sama dengan nama. Nah, maka akan muncul PD Nuswa. Lalu kita ketik daftar akun. Lalu yang terakhir untuk membuat bulan dan juga tahunnya, yaitu sama dengan ketik bulan, kemudian spasi, ketik 2, spasi lagi, dan disitu spasi, ketik, dan BLN, kemudian dan ketik, spasi, THN. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Lalu setelah itu kita buat kolom untuk kode akun, nama akun, pos saldo, dan juga pos laporan. Kira-kira sampai 64. Lalu kita pilih all borders. Setelah itu ini untuk saldo awal di debit dan juga kredit. Lalu kita lebarkan supaya bisa muat nanti isinya. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu ini kita isi dengan kode akun, lalu ini nama akun, selanjutnya pos saldo, lalu pos laporan, lalu selanjutnya adalah saldo awal debit, ini di debit, lalu saldo awal di kredit. Lalu ini kita ketengahkan supaya lebih rapi. Lalu kita kasih warna ini supaya lebih menarik. Lalu ini kan masih ada garis tengahnya ya. Ini kita hapus saja garis tengahnya. Pilih more borders. Lalu ini hilangkan tengahnya. Lalu oke. Nah, ini kita pilih no fill supaya nggak ikutan kalau ada warnanya. Dan ini kita merge and center supaya lebih rapi aja. Nah, ini kita atur dulu di center supaya nanti kode akunnya semuanya jadi ke tengah. Ini juga. Nah, ini kita atur supaya nanti ada rupiahnya dengan cara pilih accounting. Nah, kalau sudah tinggal kita isi satu-satu karena nggak bisa pakai rumus, harus diisi secara manual. Jadi yang pertama itu 1000 yaitu aset. Lalu yang kedua 1100 current asset. Lalu ini kita tebelin dulu ya. Nah, yang pertama ada yang namanya cash in bank. Cash in bank. Lalu yang kedua
Ada miscellaneous atau beban lain-lain. Ini kita merge and center untuk nulis jumlahnya. Kalau sudah, tinggal kita isi pos saldo sama pos laporannya. Yang pertama itu dari cash in bank sampai prepaid advertising, pos saldonya ada di debit, lalu pos laporannya di neraca. Oke, tinggal kita seret ke bawah. Lalu untuk lem sama, tinggal kita copy. Nah, seret ke bawah. Lalu untuk account payable itu ada di kredit. Lalu pos laporannya di neraca. Lalu untuk BNI loan sama, tinggal di copy. Lalu untuk common stock dan retained earning juga sama, tinggal kita blok, lalu Ctrl V. Nah, untuk sales of merchandise itu juga di kredit pos saldonya, tapi pos laporannya di laba rugi. Ini kita seret ke bawah. Lalu untuk purchase itu di debit, dan pos laporannya di laba rugi. Ini kita seret ke bawah. Lalu untuk advertising expense dan lain-lain itu di debit, kemudian pos laporannya di laba rugi. Nah, ini kita seret ke bawah. Nah, untuk interest income itu ada di kredit, laporan laba rugi. Lalu untuk interest expense dan lain-lain itu di debit. Nah, kalau pos laporan sama pos saldonya sudah terisi, tinggal kita isi saldo awal di debit maupun di kredit. Misalkan cash in bank-nya 100 juta.
Lalu cash on hand-nya 20 juta. Lalu petty cash 5 juta. Account receivable 25 juta. Lalu allowance for doubtful debt-nya 1.250.000. Jangan lupa dikasih minus karena allowance itu pasti mengurangi aset. Lalu selanjutnya adalah merchandise inventory sebesar misalnya 55 juta. Lalu store supplies 15 juta. Prepaid rent 12 juta. Prepaid insurance 6 juta. Lalu prepaid advertising 15 juta. Nah, untuk land misalnya 100 juta. Lalu billing 150 juta. Lalu akumulasinya jangan lupa minus karena mengurangi 15 juta. Lalu equipment misalnya 25 juta. Nyusutannya 5 juta. Lalu vehicle misalkan 50 juta. Lalu penyusutannya misalkan 10 juta. Lalu untuk account payable misalkan 15 juta di kredit. Lalu notes payable-nya 6.750.000. Lalu untuk BNI loan misalnya 150 juta. Dan untuk common stock-nya misalkan 300 juta. Lalu return earning-nya 75 juta. Nah, kalau sudah semua, tinggal kita isi jumlahnya. Nah, ini pakai rumus sum, caranya klik insert function, lalu kita pilih sum. Nah, tinggal kita arahkan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, lalu kita oke. Nah, maka akan ketemu hasilnya. Lalu yang kredit juga sama caranya, yaitu klik insert function, kemudian pilih sum ini, oke. Lalu arahkan dari atas ke bawah. Udah oke. Nah, ini udah balance hasilnya, lalu kita tebalkan supaya lebih rapi aja, lebih menarik. Nah, kalau udah ketemu seperti ini mending kita pindahin ke tengah supaya lebih rapi. Nah, kira-kira di sini. Lalu di sini kita bikin tombol untuk mengarahkan ke menu. Caranya klik insert, lalu shape, lalu pilih ini text box, lalu kita bentuk seperti ini, lalu kita ketik menu, lalu kita tengahkan, diperbesar. Ini sesuai selera. Lalu ini supaya lebih menarik kita kasih warna, misalkan warna ini sama kayak warna ininya. Lalu kita hyperlink supaya dia connect dengan menu, yaitu klik kanan lalu pilih hyperlink. Setelah itu place in this document, pilih menu, lalu oke. Nah, ini ketika kita klik akan langsung terhubung ke menu. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa hal penting di sheet akun. Nah, sheet akun ini merupakan sheet yang penting dalam pengerjaan di Excel ya, karena dalam mengerjakan siklus akuntansi di Excel. Kenapa? Karena sheet akun ini berisi data-data awal dari perusahaan itu, mulai dari kode akunnya, nama akun yang dipakai, pos saldo, pos laporan. Nah, antara pos saldo dan pos laporan ini tidak boleh salah. Kalau misal mereka tertukar atau salah, nanti di belakang akan menimbulkan masalah sehingga general ledger-nya tidak berjalan lancar seperti itu. Dan saldo awal debit dan kreditnya juga harus benar karena ini akan berpengaruh dengan transaksi yang nantinya bisa berpengaruh ke laba atau rugi perusahaan. Serta yang perlu diperhatikan jumlah dari saldo awal debit dan kredit harus balance atau harus sama ya, yang bisa mengindikasikan kalau ini tuh sudah benar seperti itu. Dan di sheet akun ini kita perlu membuat beberapa nama range atau name range untuk keperluan di rumus-rumus di sheet berikutnya, seperti nanti akan digunakan di jurnal umum, di buku besar, di neraca lajur seperti itu.
Nah, untuk membuat name range, pertama kita akan membuat name range untuk kode akunnya dulu ya. Cara yang pertama, kita blok kode akunnya. Kita blok kode akunnya dari yang pertama sampai terakhir. Lalu klik kanan dan define name. Akan muncul kotak dialog seperti ini untuk kita mengisi nama dari range yang kita inginkan. Misal kita kasih nama akun seperti ini. Ini dari A7 sampai A66. Oke, kita klik OK. Nanti sudah tersimpan langsung. Dan selanjutnya kita perlu membuat nama range dari sheet akun ini untuk keperluan nanti di sheet berikutnya, yaitu dari A sampai G. Oke, kita blok dulu dari A1 sampai G66. Lalu klik kanan, define name. Nah, kita kasih nama akun ya, daftar akun, tapi kita singkat daf akun. Nah, teman-teman, untuk membuat nama range ini perlu diperhatikan formatnya. Kita tidak bisa dengan spasi seperti ini, akan gagal. Dia tidak mau, the name that you enter is not valid, karena kita nggak boleh pakai karakter yang tidak diperkenankan. Jadi kalau misal nggak digabung, kalau tidak pakai underscore, kita digabung. Tapi biar rapih, kita underscore saja ya. Nah, kita bloknya kan dari A1 sampai ini G66. Oke, sudah. Dan untuk melihat nama range yang sudah kita buat, kita bisa ke formula. Ini ke formula, lalu name manager. Nah, di sini karena saya sudah membuat beberapa nama range ya di pekerjaan ini, kita fokusnya di akunnya saja ya. Kita cek di akun ini. Nah, ini tadi yang sudah kita buat, sudah ada di sini. Ini yang akun dan yang daf akun. Oke, sudah masuk. Lalu ada cara kedua untuk membuat nama dari range tersebut. Tapi sebelumnya kita perlu hapus dulu ya nama range-nya dengan cara untuk menghapus name range, kita pergi ke formula, tab formula, name manager. Lalu kita hapus nama range yang ingin kita hapus. Misal kita ingin hapus akun ya, name range akun, kita klik di akun lalu delete. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Oke. Dan terhapus. Yang daftar akun juga kita hapus dulu. Oke, close. Nah, untuk cara kedua membuat name range-nya sama, kita blok dulu. Ya, kita blok, lalu ke formula, masih di formula, lalu di sini ada define name, klik tanda panah ke bawahnya, lalu define name. Nah, sama akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita tuliskan nama range-nya, akun, untuk yang kode akun. Lalu untuk yang sheet-nya, kita kalau pakai cara kedua sama, kita blok, lalu ke define name, dan kita ganti daf underscore akun. Oke, sudah. Nah, untuk penamaan
name range-nya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, misalkan nih teman-teman sudah membuat data seperti ini di sheet akun, dan lalu ternyata ada misalkan ada 2 akun yang tertinggal gitu, yang belum ditulis di sini, yang belum diketik. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kalau misal saran dari saya, lebih baik menambahkannya dengan cara kita menginsert baris. Kalau saran dari saya dengan cara insert baris, tapi jangan sampai keluar dari batas terakhir tadi name range-nya. Tadi kan terakhir kita name range di sini ya, A66. Nah, kita insert misal di sini. Misal ada 2 akun. Kita sorot seperti ini barisnya, lalu shift dan anak panah ke atas. Kita blok 2 ini, klik kanan, insert. Nah, di sini sudah muncul dua sheet kosong dan langsung rapi ya teman-teman, langsung ada ininya, langsung ada barisnya. Kita pindahkan dulu. Oke. Lalu kita masukkan akun yang tadi tertinggal, misal 9140 9150. Misalkan akun loss on sales fixed asset. Oke, dan yang kedua misal income tax expense. Misalkan yang kedua ada company income tax. Oke, kita rapikan dahulu all border dan nama akunnya. Lalu jangan lupa diisi posisi saldonya dan posisi laporannya. Oke, seperti ini. Dan coba kita cek di name manajernya dan name range-nya di formula, name manager, lalu akun. Ini ya, kita klik 2 kali. Nah, otomatis name range-nya sudah langsung bertambah mengikuti, walaupun tadi ada perubahan ya, sudah langsung ke bawah sendiri. Nah, ini lebih aman daripada nanti dengan cara yang kedua. Oke, kita close dulu. Kita cek yang draft akun. Oke. Dia juga sudah langsung ke bawah. Tapi kalau misal kita pakai menambahkannya bukan dengan cara seperti ini, misalkan kita hapus dulu ini. Ya. Kita menambahkannya dengan menghapus ini seperti ini. Ini dihapus, lalu kita menambahkan 9140 9150 tadi loss on sales fixed asset dan company income tax. Kita turunkan ini. Oke, kita border semua dulu ya. Oh iya, kolom jumlahnya jangan lupa. Jumlah. Sama dengan sum. Dari paling atas sampai yang sampai bawah ya. Oke, tinggal ditarik saja. Nah, kita cek bagaimana
name range-nya, apakah berantakan kalau misal kita cara menambahkannya seperti itu. Nah, ternyata kalau misal menambahkannya itu di bawah ya tadi, bukan dengan insert, tapi dengan cara menghapus dan menambahkannya di bawah dengan cara yang kedua tadi, yang satu akun ini yang di bawah 9150 itu tidak masuk. Nah, ini nanti bisa jadi masalah teman-teman. Jadi lebih baik cara untuk menambahkan kolom, menambahkan baris untuk akun baru atau untuk akun yang misal tadi lupa kayak gitu dengan cara insert saja. Jadi tidak perlu mengubah name manager seperti ini. Tapi kalau misal teman-teman sudah terlanjur seperti ini, kita bisa dengan merubah reverse to-nya berapa. Reverse to-nya itu di mana saja. Kita ini hapus dulu, ini dihapus dulu. Tapi sama dengannya jangan dihapus ya. Lalu blok dari A7, dari kode akun paling atas sampai ke kode akun paling bawah. Nah, lalu oke. Begitu juga dengan daf akun. Kalau misal kita menambahkannya tadi ya dengan cara 2, dan kita harus mengatur ulang name range-nya itu sampai mana. Kita hapus dulu. Lalu blok dari A1 sampai G68. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah benar. Jadi, untuk antisipasi kalau lupa mengatur lagi nama range-nya, lebih baik kalau menambahkan baris baru di sheet akun dengan insert saja, jangan yang di bawah, jangan langsung di bawahnya kayak gitu. Seperti itu untuk di sheet akun ini. Dan oke, satu lagi, kita kembali ke sheet menu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau panelnya sheetnya ini kayak ini nggak mau bergerak ya. Ini ada kayak tambah kayak simbol plusnya. Nah, ini dimaksudkan sheetnya kita bekukan, kita freeze panes. Jadi kalau misal teman-teman biar nggak berubah posisi sheetnya, kita bisa pakai freeze panes. Caranya kita masuk ke view, lalu freeze panes, lalu di sini karena sudah di freeze kita unfreeze dulu. Nah, kalau mau nge-freeze, misalnya di sini kita ke view, freeze panes, nih ya. Oke. Nanti ini yang atas tuh nggak bergerak, nggak berubah-berubah gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Demikian pemaparan materi dari kami tentang General Ledger pada sheet menu dan sheet akun. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.